Kita kan udah biasa banget ya pakai QRS, e-wallet, m-banking, pokoknya semua yang serba digital. Tapi, sadar nggak sih kalau dibalik semua kemudahan itu, sebentar lagi bakal ada revolusi besar yang namanya rupiah digital. Ini bukan sekedar aplikasi baru loh, ini benar-benar bakal ngubah cara kita ngelihat keamanan dan fungsi uang kita sehari-hari. Coba deh, kita berhenti sejenak dan pikirin ini. Tiap kali kamu top up saldo e-wallet, uangnya kan kayak pindah gitu aja ya. Tapi pernah kepikiran nggak sih, uang itu sebenarnya disimpan di mana? Dan yang lebih penting lagi, siapa yang ngejamin nilainya kalau amit-amit ada apa-apa? Nah, jawabannya ini mungkin bakal bikin kamu kaget. Soalnya ada perbedaan yang fundamental banget di balik layar, yang nentuin seberapa aman uang digital yang kita pakai sekarang. Dan ini yang bakal dirombak total sama rupiah digital. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Waktu kamu punya saldo digital, siapa sih yang sebenarnya berutang ke kamu? Siapa yang bertanggung jawab penuh atas nilai uang itu? Jawabannya tuh beda-beda, dan ini penting banget buat kita pahami. Coba deh, perhatiin tabel ini. Kalau kamu taruh uang di bank, itu tuh jadi liabilitas atau utangnya bank komersial ke kamu. Saldo e-wallet, itu utangnya perusahaan fintech. Nah, sekarang lihat kolom rupiah digital. Ini adalah liabilitas langsung dari Bank Indonesia. Artinya, negara yang langsung jamin uang kamu. Ini nih perbedaan paling dasarnya. Perbedaan penjamin ini langsung bawa kita ke pertanyaan yang paling krusial. Terus, gimana dengan resikonya? Apa yang terjadi kalau bank atau e-wallet kita amit-amit bangkrut? Uang kita gimana nasibnya? Gampangnya gini, di sistem yang sekarang, kesehatan uang digital kita itu ngikutin kesehatan finansial bank atau e-walletnya. Kalau mereka lagi goyang, uang kita ya bisa ikut goyang. Beda sama rupiah digital. Uang kamu itu terpisah, aman, karena nilainya udah nggak bergantung lagi sama kondisi keuangan perantara manapun. Nah, ini dia poin yang paling penting. Uang di bank memang dijamin LPS, tapi ada batasnya kan, cuma sampai 2 miliar. Saldo e-wallet kamu? Nah, loh, sama sekali nggak dijamin LPS. Terus, rupiah digital gimana? Dijamin mutlak, tanpa batas oleh Bank Indonesia. Ini tuh level keamanannya setara kayak kamu megang uang cash langsung di tangan. Bener-bener tingkat keamanan tertinggi. Jadi, balik lagi ke pertanyaan tadi. Kalau gitu, gimana kalau bank atau e-wallet tempat kamu nyimpan rupiah digital itu bangkrut? Apa uang kamu ikutan lenyap? Jawabannya, uang kamu tetap aman sentosa. Kok bisa? Soalnya, catatan kepemilikan rupiah digital kamu itu bukan ada di pembukuan bank atau fintech itu, tapi tercatat langsung di buku besarnya Bank Indonesia. Jadi, mau perantaranya kenapa-kenapa, uang kamu nggak akan terpengaruh sama sekali. Oke, sistemnya jauh lebih aman, kita paham. Tapi, ini artinya kita mesti download aplikasi baru lagi, belajar sistem yang ribet lagi. Ternyata, jawabannya enggak. Pengalaman kita sebagai pengguna bahkan tetap sama, tapi mesin di belakangnya itu yang benar-benar baru. Jadi, arsitekturnya ini namanya two-tier. Gampangnya, BI yang bikin dan jagain uangnya, tapi kita aksesnya ya lewat aplikasi bank dan e-wallet yang udah kita kenal dan kita pakai tiap hari. Nggak perlu ada aplikasi Bank Indonesia baru yang harus diinstal. Perubahannya itu ada di bawah kap mesin, bukan di dashboard yang kita lihat. Nah, peran bank dan e-wallet ini jadi bergeser. Kalau dulu mereka itu ibarat kayak brankas yang nyimpen nilai uang kamu, sekarang mereka lebih kayak penyedia kunci. Mereka ngasih kamu akses ke brankas super aman pribadi kamu yang lokasinya ada di Bank Indonesia. Keren kan? Eits, tapi rupiah digital ini bukan cuma soal keamanan doang. Ada kekuatan baru yang bikin dia jadi mirip banget sama uang tunai. Sesuatu yang nggak bisa dilakuin sama uang digital kita sekarang. Ini dia nih, fitur yang benar-benar jadi game changer-nya. Rupiah digital itu dirancang punya yang namanya cash-like feature. Artinya, dia punya fungsi yang setara sama uang kertas atau koin yang ada di dompet kita. Apa aja tuh? Nah, ini dia yang paling ditunggu-tunggu, bisa transfer secara offline. Coba bayangin, kamu bisa bayar atau transfer tanpa perlu koneksi internet sama sekali. Misalnya pas jaringan lagi mati total, atau pas kamu lagi di daerah yang sinyalnya susah. Ini yang bikin uang digital jadi super andal, sama persis kayak kita nyerahin uang tunai dari tangan ke tangan. Jadi, setelah kita bedah semua ini, apa sih artinya rupiah digital buat kita semua? Yuk, kita simpulkan kenapa ini adalah sebuah langkah besar buat kedaulatan finansial negara kita. Intinya gini, buat kamu sebagai pengguna, rupiah digital itu nawarin 3 hal utama. 1. Keamanan paling top karena dijamin langsung sama BI. 2. Keandalan yang nggak ada tandingannya karena bisa dipakai offline.
Dan 3, pengalamannya tetap familiar lewat aplikasi yang udah ada. Jadi ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal memperkuat kedaulatan rupiah di zaman digital ini. Nah, ini semua ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau rupiah digital beneran jadi bentuk uang paling aman yang bisa kita pegang, gimana ya ini bakal ngubah cara kita menabung, berinvestasi, atau bahkan cara kita berpikir tentang uang itu sendiri? Masa depan keuangan kita memang lagi ditulis ulang, dan rupiah digital adalah salah satu babak terpentingnya.